Jadi nggak cuman kita aja yang bisa dapat manfaat dalam bergabung Ibnu IPPNU, tapi di Ibnu IPPNU sendiri kita itu juga bisa ngasih kontribusi gitu Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Antika, anggota dari Ibnu IPPNU Ranting Wonojoyo. Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Ibnu IPPNU Wonojoyo. Oke, dalam video kita kali ini, saya ditemani oleh Mbak Wulan Sari yang merupakan sekretaris PAC Ibnu IPPNU Murah Gede. Sebelumnya mungkin Mbak Wulan bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Wulan Sari. Saya sekarang menjabat sebagai sekretaris umum PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Murah. Dan saya juga pernah ikut menjabat sebagai pimpinan ranting, sebagai sekretaris juga. Jadi saya sekretaris terus. Track recordnya di sekretaris. Berarti sudah lama sekali Mbak ya ini ikut Ibnu IPPNU ini. Iya, bisa dikatakan lama, tapi dulu juga pernah, cuma ikut-ikutan saja pernah. Tapi untuk ikut menjabat dan kawan-kawan ikut mengurusi itu sejak baru 2017. Tapi sebelumnya itu saya sudah ikut-ikutan anak-anak peluang motor ya. Berarti udah ikut sama kakak-kakak yang di atasnya itu udah lama sekali. Betul. Oke, nah di video kita kali ini nih Mbak, kita kan mau ngomongin soal kaderisasi di organisasi Ibnu IPPNU ini. Kalau menurut Mbak Wulan Sari sendiri sih ya, Ibnu IPPNU itu apa sih Mbak? Kalau menurut saya, IPPNU itu adalah wadah atau tempat untuk para pelajar yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan di bawah panji-panji Nahdlatul Ulama. Itu kalau menurut saya. Berarti tuh kalau di Ibnu IPPNU itu ya nggak cuma kayak belajar agama tok gitu ya Mbak? Iya, berarti tidak melulu tentang agama saja. Kita harus bisa bermasyarakat, kita harus tahu caranya bagaimana berbangsa, bagaimana kita dalam melakukan pengkaderan dan kawan-kawan. Nah soalnya kan banyak itu Mbak, Ibnu IPPNU itu mendapat stigma dari masyarakat itu katanya tuh kayak Ibnu IPPNU itu apa sih, kegiatannya cuma tahlilan kayak gitu, istighosah, katanya kayak keagamaan banget gitu, padahal kan enggak juga. Betul, karena orang kan tidak begitu tahu apa sih Ibnu IPPNU, padahal manfaatnya itu banyak banget gitu, bagi kita yang sudah menjalankan itu banyak banget manfaatnya. Dari tahlilan kita kan di situ juga menyebut asma Allah, mengingat Rasulullah dan kawan-kawan. Soalnya kan di Ibnu IPPNU sendiri kan kayak ada belajar wawasan kebangsaan, itu belajar kepemimpinan juga, nggak melulu soal agama seperti yang dikira masyarakat. Tapi memang yang terlihat itu kan keagamaan ya. Mungkin dari sini nanti ada perubahan kan, kita juga harus mengikuti zona perubahan sekarang kan seperti apa. Kalau sekarang lebih ke gadget, berarti kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak melulu tentang keagamaan tentu kita juga mengikutkan, tapi di situ kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti sekarang kita banyak kalahnya di media yang untuk Ibnu IPPNU kan baru-baru ini digencar-gencar membuat acara seperti podcast dan kawan-kawan, itu kan baru akhir-akhir ini saja. Nah, ya itu kan berarti ikut Ibnu IPPNU itu dinamis sekali Mbak ya, bisa menumbuh kembangkan skill kita juga gitu. Iya. Kalau ini lanjut ke pertanyaan kedua Mbak, kenapa sih anak-anak muda sekarang itu harus ikut Ibnu IPPNU?
harus berIbnu IPPNU. Karena menurut saya sendiri ya, Ibnu IPPNU itu tidak ada batasan minimal untuk mengikuti Ibnu IPPNU. Bahkan usia dini pun jika dia sudah bisa dikatakan pelajar, misal SD, SMP, itu boleh mengikuti IPPNU. Oh, jadi berarti bisa dari dini sekali Mbak ya ikut di Ibnu IPPNU ini? Ya, bisa. Salah satunya kelebihan dari Ibnu IPPNU seperti itu. Untuk pelajar untuk usia yang bisa dikatakan pelajar, contoh SD itu sudah bisa mengikuti Ibnu IPPNU, sudah bisa diajak untuk bergabung di Ibnu IPPNU. Nah, syaratnya itu mudah sekali. Hanya pelajar, sudah dikatakan pelajar itu sudah bisa ikut bergabung di Ibnu IPPNU. Berarti gampang banget ikut Ibnu IPPNU. Syaratnya cuma levelnya pelajar. Betul, pelajar itu doang. SIM-nya itu doang. Kalau di Ibnu IPPNU itu Mbak, itu kira-kira itu manfaatnya itu apa aja Mbak? Kalau manfaat itu yang saya rasakan sudah sangat banyak sekali ya. Pertama kita punya banyak relasi, kita punya banyak jaringan, kita punya wawasan yang luas, kita punya ilmu-ilmu yang belum tentu kita dapatkan dari sekolah, di kelas, dan kawan-kawan. Nah, untuk terkhusus kita sebagai perempuan itu manfaatnya juga sangat banyak sekali. Contohnya kita mempelajari secara tidak langsung jika kita mengadakan kegiatan, kita jadi bendaharanya atau menjadi sekretaris, itu kan juga akan bermanfaat ke depannya, ke jenjang ke depannya. Kita sebagai perempuan kan akan mengurus rumah tangga kita sendiri-sendiri ya. Nah, itu nanti kan kita bisa dari kegiatan-kegiatan itu, dari ikut kegiatan, akhirnya kita bisa manage keuangan kita, mengatur semuanya, menghasilkan hal-hal yang penting kayak jasa dan kawan-kawan itu kan juga perlu disimpan secara rapi. Mungkin dari sekretaris jika kita berumah tangga itu sangat diperlukan sekali. Terkhusus itu tadi manajemen keuangan keluarga itu kan sangat penting itu. Berarti banyak banget manfaatnya gabung di Ibnu IPPNU. Eman gitu Mbak ya, kalau kita itu sebagai generasi muda, apalagi di bawah naungan NU ini ya, kalau nggak ikut Ibnu IPPNU itu eman-eman banget. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak, peran Ibnu dan IPPNU di masyarakat itu apa Mbak? Oke, kalau untuk peran itu banyak sekali, seperti tahlilan. Umumnya kita kan di desa itu kan menjaga tahlilan. Tahlilan itu kan tradisi amalnya. Nah, dengan tahlilan jika kita bisa tahlil dan mengikuti beliau-beliau itu kan juga salah satu kontribusi dalam masyarakat. Kalau kita sebagai perempuan itu biasanya kan berjanji gibaan seperti itu. Untuk kontribusinya seperti itu. Kalau untuk hal lain, untuk pendidikan itu kita bisa mengadakan seperti bimbingan belajar untuk anak-anak, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Mereka kan belajarnya di rumah, jadi jika mereka tidak bisa kan mereka tanya kepada orang tua ataupun orang-orang terdekat. Tapi jika kita mengadakan seperti bimbingan belajar itu kan lebih membantu masyarakat juga. Itu salah satu kontribusi kita, dan kita juga bisa mengamalkan ilmu kita di situ. Jadi kita juga dapat pahala, mereka juga dapat manfaatnya dari itu. Jadi nggak cuman kita aja yang bisa dapat manfaat dalam bergabung Ibnu IPPNU, tapi di Ibnu IPPNU sendiri kita itu juga bisa ngasih kontribusi gitu Mbak ya. Berbagai kontribusi bisa kita lakukan, tergantung kita bagaimana mengelolanya dan agar masyarakat juga dapat manfaatnya. Kalau melihat kondisi sekarang nih Mbak, kan banyak anak-anak muda itu kayak sulit untuk bersosialisasi gitu, nggak mau ikut organisasi, dan apalagi kan seperti yang disampaikan Mbak Ulan tadi, kalau udah pegang gadget itu udah ya Allah. Masa sekarang kan itu kalau jiwa individualisnya tuh tinggi banget gitu. Nah, itu gimana sih caranya buat kita dari
pengurus Ibnu IPPN itu sendiri tuh bisa mengkader generasi muda yang kondisinya seperti itu? Kalau zaman sekarang itu kan memang kita musuh gadget ya. Jadi pinter-pinternya bagaimana kita cara mengajak ayo ikut Ibnu IPPN. Kalau menurut saya itu tumbuhkan cinta dulu, tumbuhkan cinta pada mereka, tumbuhkan cinta di Ibnu IPPN agar mereka cinta Ibnu IPPN itu seperti apa. Nah itu adakan kegiatan-kegiatan yang menarik, yang zaman sekarang ini. Contohnya kemarin saya tahu Ranting Orajaya itu mengadakan apa itu yang pakai truk miniatur apa sih keliling? Iya, miniatur keliling. Itu kan sudah sangat kreatif sekali menurut saya, itu sangat luar biasa sekali. Karena belum ada, setahu saya belum ada yang mengadakan hal itu. Itu kan sudah menarik minat-minat dari anak-anak muda zaman sekarang kan sukanya miniatur itu. Apalagi kalau miniatur itu tuh pengaplikasiannya itu diganti dengan lagu-lagu sholawat gitu kan, itu juga dakwah kita gitu. Betul. Selain mengajak, kita juga berdakwah itu. Sepertinya seperti itu nanti manusia kemarin. Mantap sekali Mbak ini. Kan Mbak Ulansari sendiri kan udah lama sekali di Ibnu IPPN berkecimpung di dunia ini Mbak. Pastinya Mbak Sari itu tahu apa sih tahap-tahapnya pengkaderan di Ibnu IPPN. Kita itu kalau mau ikut IPPN itu ngikutin apa aja? Untuk pengkaderan itu ada 3 yang utama. Yang pertama yaitu 3 yang wajib. Bisa dikatakan wajib sih ya. 3 yang harus kita ikuti. Makasta itu masa kesetiaan anggota, itu awal mulai kita ikut pengkaderan. Terus itu di usia SMP sampai SMA ya. Kemudian lanjut ke lakmut. Lakmut itu bisa diikuti sejak SMA. SMP itu yang kelas 3 semua sudah bisa mengikuti itu lakmut. Terus untuk yang ketiga itu lakmut. Lakmut itu latihan kader utama. Ya, kader utama. Itu usianya sekitar 18 sampai 22, kalau tidak 24 saya lupa itu. Jadi ada 3, Makasta, masa kesetiaan anggota, lakmut, dan latihan kader muda, lakmut, latihan kader utama. Yang wajib itu ada 3. Terus kemudian ada juga pelatihan lain seperti pelatihan instruktur, pelatihan instruktur dan pelatih. Itu kalau dulu sih nyebutnya training of trainer. Terus yang kedua itu ada di Kelatama, itu punyanya CBPKPT itu. Jadi ada 3 ya Mbak, yang wajib itu 3. Yang utama itu 3. Nah itu kira-kira kalau ikut itu pastinya tuh harus berurutan gitu Mbak ya, nggak mungkin langsung kita ikut. Iya betul, harus berurutan. Kalau kita mau ikut lakmut berarti kita harus ikut Makasta dulu. Kalau kita mau ikut lakmut berarti kita harus ikut lakmut dan Makasta. Itu persyaratannya harus dilampirkan pada waktu mau pendaftaran ikut pelatihan tersebut. Jadi itu menunjukkan ya kalau kita uji BPPN itu berarti itu kayak semacam continue gitu ya, harus lanjutan ya. Iya, berkelanjutan, dan di situ administrasinya sudah tertata. Dari usia itu sudah dipikirkan untuk pelatihan Makasta itu usia segini dengan segini. Nah itu sudah dipikirkan oleh pimpinan pusat tentunya. Ya. Jadi seperti itu Mbak ya, dia proses pengkaderan di Ibnu IPPN. Iya betul. Sedikit pertanyaan tambahan nih Mbak sebelum kita tutup nih. Kira-kira pengalamannya Mbak Ulansari berkecimpung di Ibnu IPPN itu gimana aja sih? Kesan dan kesannya gimana? Oke. Kalau pengalaman saya pribadi
itu sangat-sangat naik turun lah. Saya ikutnya kan mood, kalau mood ikut, kalau enggak ikut. Akhirnya sampai di 2017 jadi pengurus, itu mau tidak mau kan otomatis saya punya tanggung jawab, akhirnya saya juga mengikuti. Nah dari situ saya itu kalau berjuang di ranting memang sangat-sangat luar biasa, harus ekstra berpikir keras bagaimana cara merangkul teman-teman agar ikut Ibnu PPNU, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada teman-teman Ibnu PPNU. Nah itu kita sangat berpikir keras di situ. Pengalaman yang luar biasa itu saya mungkin di ranting. Tuh, ranting itu sangat iya. Perjuangannya sangat luar biasa. Tidak seperti yang di WC dan Prancis. Betul. Belum lagi sekarang kita musuhnya apalagi gadget ya, dunia maya, jadi tidak terlihat musuhnya, jadi kita harus pintar-pintar ngerangkulnya di situ. Tanpa ranting PAC itu tidak akan jalan, karena kita kan akan naik juga kan terusan juga. Kalau kita di PAC ngambilnya kan juga dari ranting-ranting. Jadi kalau menurut saya, kalau ranting jalan itu susunan di atasnya itu akan jalan. Jadi perkuat akarnya, perkuat dulu rantingnya. Ranting itu semacam kayak jantungnya gitu ya. Betul. Jantungnya organisasi, bisa dikatakan seperti itu juga. Kalau sudah kuat ini nanti otomatis PAC, PC dan seterusnya itu akan punya kader-kader lanjutan. Jika ranting mati itu tidak akan ada kelanjutan lagi di pengkaderan di atasnya. Jadi menurut saya ranting itu sangat-sangat luar biasa dalam pengkaderan. Kan IPPNU kan organisasi pengkaderan, betul. Jadi kalau misalnya di PAC itu pasti ngambilnya dari ranting. Iya, kan itu berkelanjutan. Ngambilnya PAC itu dari kader-kader dari ranting-ranting itu. Seperti itu. Jadi seperti itu pengalamannya Mbak Ulan ikut di Ibnu IPPNU. Pastinya banyak hal yang dilalui, banyak rasanya juga. Soalnya kan kalau di ranting, itu pastinya semacam babat gitu Mbak. Betul, iya, merangkul teman-teman supaya mencintai Ibnu IPPNU. Oke, sepertinya kita udah lama banget nih Mbak tadi ngobrolnya. Kerasa ya? Gila ya, gak kerasa ini udah mungkin ini yang nonton udah mulai ngantuk ya. Dari tadi dengerin kita ngobrol kayak gini, enggak lah ya pastinya ya. Kalau ngomongin soal Ibnu IPPNU itu pastinya kita semangat. Harusnya seperti itu. Antusias kita jiwa-jiwa pelajar harusnya lebih semangat lagi. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Ulansari sudah mau bergabung di video kita kali ini. Sama-sama. Jangan kapok buat main kesini lagi Mbak. Pastinya tidak, karena dari ranting kita bisa lanjut ke pengkaderan lagi. Ya. Oke, untuk rekan dan rekan kita semuanya, kalau mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Ulan ataupun soal Ibnu dan PPNU yang lainnya, bisa drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan di bawah ini ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Ranting Ibnu IPPNU Najriah. Sekian dari kami, terima kasih. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.